untuk mendesak KPK agar segera tangkap Anies. Karena menurut kajian-kajian dan analisa yang kami kaji selama ini, bahwa Gubernur DKI Jakarta banyak mempunyai kasus-kasus yang saat ini belum dibongkar oleh KPK. KPK mengagendakan pemanggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan. Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini, sehingga dari keterangan para saksi maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang. KPK akan memastikan memanggil Anies untuk dimintai keterangan supaya jelas dan benderang. Bahkan Ferdian Hutahian di dalam kicauannya memberikan tagar tangkap Anies Baswedan. Ya semoga sajalah setelah ada klarifikasi atau keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa terang benderang dan supaya jelas dan tidak ada lagi pertanyaan publik. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. Meskipun sudah terlambat, tapi menurut saya dalam kaitan ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan Firly Bahuri pun mengatakan dengan tegas, siapapun, kami tidak akan pandang bulu jika Anda melakukan kasus korupsi. Dugaan korupsi bansos era Anies mencuat, buzzer panik. Paniklah masa enggak. Bagi media sosial, Yusuf Dumdum menilai buzzer mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah dilanda kepanikan yang kian makin serius. Bagaimana tidak? Kasus dugaan korupsi bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 yang saat itu dipimpin Gubernur Anies Baswedan senilai 2,85 triliun rupiah terungkap ke publik. Sebagaimana diketahui bahwa dugaan korupsi ini pertama kali diungkap oleh utas Twitter Rudy Valinka lewat akunnya @kurawa9 Januari 2023 kemarin. Program ini merupakan bagian dari Bansos DKI 2020 yang diperuntukkan sebagai upaya penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta, bersumber dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Yusuf Dumdum melalui cuitannya di Twitter menyebut saat ini buzzer Abbas tengah panik karena temuan dugaan korupsi ini. Sebelumnya, Dinsos DKI merujuk 3 rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. Berdasarkan temuan, diduga ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos, salah satunya ditemukan istilah uncount shrink cake senilai 150 miliar rupiah dengan alasan double surat jalan. Dalam dugaan kasus korupsi ini, nama relawan mantan Gubernur Anies Baswedan ikut terseret. Mereka diklaim sebagai nama-nama supplier beras bansos DKI, ada juga anggota DPRD, swasta hingga parpol pengusung. Sementara itu, pengganti Anies Baswedan PC Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu soal kasus dugaan korupsi tersebut. Heru menjelaskan, selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali. PJ Heru tak tahu menahu soal bansos beras busuk era Anies. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu soal bantuan sosial beras busuk yang viral di media sosial. Beras 1.000 ton busuk tersebut diketahui merupakan program bansos COVID-19 pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang tidak terdistribusi ke warga karena dibiarkan menumpuk di gudang. Kasus ini pertama kali diungkap oleh pegiat media sosial Rudy Valinka dalam akun Twitternya @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu. Selama ini, isi kicauan Rudy Valinka di Twitter juga kerap mengecam program dan kebijakan era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Heru menjelaskan selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali. Kronologi temuan bansos busuk. Melalui sebuah tweet di Twitter, Rudy Valinka membeberkan kronologi tudingan korupsi bansos Pemprov DKI. Atas utasnya, tanggal 9 Januari 2023 lalu, ia mengatakan temuannya ini berawal dari info whistleblower yang menggambarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. Ia menyebutkan Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya. Lebih lanjut, Rudy juga membeberkan sejumlah bukti temuannya mengenai kasus ini. Di antaranya adalah lokasi gudang penyimpanan bansos milik Perumda Pasar Jaya. Heboh dugaan korupsi bansos COVID DKI 2020. BPBUMD jelaskan soal beras. Dugaan korupsi program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam senilai 2,85 triliun rupiah ramai dibahas di media sosial. BPBUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di gudang Perumda Pasar Jaya. Kabar dugaan penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial Rudy Valinka melalui akun Twitternya @kurawa. Rudy menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Rudy menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 perusahaan untuk menyalurkan paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar 2,85 triliun rupiah. Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulau Gadung, di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak. Rudy juga menyertakan analisa vendor hingga supplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang membuat sejumlah nama. Penjelasan BPBUMD DKI, PLT Kepala BPBUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan, beras yang ada di gudang Pulau Gadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan. Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Ia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini. Detik.com telah berupaya menghubungi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Tri Prasetyo. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tak merespon. Komentar PJ Gubernur DKI. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon dugaan korupsi bansos COVID-19 tersebut. Heru mengaku tak tahu menahu mengenai isu tersebut.